Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zikra Kurnia, NIM 530501934, Prodi Akidah dan Filsafat Islam. Saya akan menjelaskan tentang manusia sebagai animal educantum. Pendidikan hanya untuk manusia. Manusia sebagai animal educantum secara bahasa berarti bahwa manusia merupakan hewan yang dapat dididik dan harus mendapatkan pendidikan. Dari pengertian tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara manusia dengan hewan, ialah bahwa manusia dapat dididik dan mendapatkan pendidikan. Manusia tidak dapat disamakan dengan hewan. Manusia dilahirkan sebagai makhluk yang tidak berdaya, yang tidak memiliki insting untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Namun manusia dapat dididik dalam suatu proses belajar yang membutuhkan waktu lama untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, atau yang dikenal dengan pendidikan. Hal inilah yang membedakan antara manusia dengan hewan. Pada umumnya hewan tidak dapat dididik, melainkan hanya dilatih melalui pemberian tekanan-tekanan, artinya latihan untuk mengerjakan sesuatu yang sifatnya statis atau tidak berubah. Pada dasarnya terdapat dua alasan dasar mengapa manusia itu harus dididik atau mendidik. Alasan pertama adalah dasar biologis dan alasan kedua adalah dasar sosioantropologis. Dasar biologis mengemukakan bahwa manusia lahir dengan kondisi yang tidak dilengkapi dengan insting sempurna untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Manusia perlu masa belajar yang panjang sebagai persiapan bersaing dalam lingkungan, serta pendidikan itu dimulai ketika manusia tidak mencapai penyesuaian jasmani. Dasar biologis ini memberikan implikasi manusia memerlukan bantuan manusia dewasa untuk memberikan perlindungan dan perawatan sebagai masa persiapan pendidikan, serta manusia dewasa yang tidak berhasil dididik perlu melakukan reedukasi. Dasar sosiologi antropologis mengemukakan bahwa perbedaan tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan dimiliki oleh setiap anggota masyarakat. Dasar ini memberikan implikasi terhadap keharusan dalam pendidikan, yaitu diperlukan transformasi dari organisme biologis ke organisme berbudaya. Diperlakukan juga transmisi dan interelasi budaya. Selanjutnya juga terdapat dua alasan dasar mengapa manusia itu dapat dididik atau mendidik. Menurut dasar biologis, anak dilahirkan tidak berdaya, tetapi mempunyai potensi untuk berubah. Dasar inilah yang memberikan implikasi dalam pendidikan untuk dapat mendidik anak. Dasar psikososioantropologis mengemukakan bahwa keragaman dan kelebihan individu memberikan implikasi terhadap pendidikan, di mana terdapat saling mempengaruhi dan mendidik. Manusia yang memiliki kelebihan dapat memberi bantuan kepada manusia lainnya yang membutuhkan. Melalui pendidikan, manusia dapat mengembangkan dirinya untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungannya. Pendidikan mengenalkan manusia pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kata lain, melalui pendidikan, manusia dapat mengoptimalkan potensi yang ada dalam dirinya. Hakikat pendidikan bukan terletak pada perbaikan keterampilan seperti pada hewan, melainkan kita mendidik anak sehingga kepribadian merupakan integritas, merupakan kesatuan jasmani, rohani, dan dapat berlaku untuk bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab memerlukan kemampuan memilih nilai-nilai, khususnya nilai kesusilaan, nilai religi, sehingga dapat berubah kebaikan. Lantas, mengapa manusia harus dididik? Bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya serta tidak dilengkapi dengan insting yang sempurna untuk menyesuaikan diri dalam menghadapi lingkungan. Perlu masa belajar yang panjang, dan awal pendidikan terjadi setelah anak manusia mencapai penyesuaian jasmani. Implikasinya, anak manusia harus menerima bantuan, perlindungan, dan perawatan, dan diperlukan pendidikan kembali atau
redukasi. Sekian dari saya, terima kasih.